Rocky Gerung menanggapi bergabungnya Partai Golkar dan PAN dalam mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui bahwa kedua partai itu bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, bersama Partai Gerindra dan PKB pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Memang pengamat politik itu tidak banyak membuat pernyataan. Namun filsuf itu menyebutkan pernyataan yang mengejutkan dan bertanya-tanya. Pernyataan mantan dosen Universitas Indonesia, UI, itu dituliskan dalam status Twitternya @RockyGerung_RG, pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Rocky Gerung menyindir seseorang bernama Dito yang dinilai akan lolos menjadi tersangka. Lolosnya itu pasca bergabungnya Partai Golkar dalam koalisi Prabowo Subianto. Dito gak jadi TSK, tulis Rocky Gerung diakhiri emoji senyum membalas status King Purwa lewat akun @bospurwa pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Tak dijelaskan siapa sosok Dito yang dimaksud. Hanya saja, apabila merujuk postingan King Purwa, Dito yang dimaksud Rocky Gerung diduga merupakan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora. Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atau Dito Aryo Tejo. Sebab, Dito merupakan politisi dari Partai Golkar. Dito pun terseret-seret namanya dalam kasus korupsi dugaan kasus proyek Best Transceiver Station, BTS. 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, yang menyeret Johnny G. Plate. Sementara, King Purwa dalam postingannya menuliskan pandangannya pasca bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, PAN, dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Menurutnya, pasca bergabungnya Golkar dalam koalisi KKIR itu akan menghilangkan desakan musyawarah nasional luar biasa, Munaslup, Partai Golkar yang semula ramai dihembuskan untuk melengsarkan Airlangga Hartarto. Begitu juga dengan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah, CPO, dan produk turunan tahun 2021. Diketahui, Airlangga Hartarto sebelumnya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Kejagung, dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus itu buat 3 tersangka korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Golkar dukung Prabowo maka cerita Munaslup hilang, kasus CPO meredup lalu hilang, opung senyum di pojokan, tulsi King Purwa. Selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. 3 anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yakni Partai Golkar, PAN, dan P3 kini memberikan dukungan pada kandidat bakal capres yang berbeda. Terkait kondisi ini, tentu nasib keberlanjutan KIB dipertanyakan. Ketua Majelis Pertimbangan P3, M. Romahur Muzi, menyatakan dengan adanya deklarasi dukungan Golkar dan PAN terhadap Prabowo Subianto, KIB otomatis bubar secara politik. Adapun P3 sudah lebih dulu memberikan dukungannya pada bakal capres Ganjar Pranowo. Meski begitu, KIB belum secara resmi dibubarkan oleh masing-masing ketua partai. Terkait dukungan PAN dan Golkar terhadap Prabowo, Romi mengaku tak merasa terkejut. Pasalnya PAN sudah lama ingin mengusung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal cawapres. Romi pun menilai nantinya Erick akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Sementara Golkar, Romi menyebut memiliki ikatan dengan Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui bersama, sebelum menjadi Ketua Umum Gerindra, Prabowo memulai karir politiknya di Golkar. Adapun sebelumnya, kabar bubarnya KIB selalu ditepis semenjak P3 melambungkan dukungan pada Ganjar Pranowo. Masing-masing partai menyatakan bahwa mereka masih akan bertemu meski P3 sudah mengusung capresnya sendiri. Untuk diketahui, KIB pertama kali dideklarasikan di Jakarta pada 4 Juni 2022. KIB pun jadi koalisi partai untuk pemilu 2024 pertama yang dibentuk. Seiring berjalannya waktu, KIB tak kunjung mendeklarasikan dukungan terhadap capres tertentu, hingga akhirnya P3 memilih mendukung Ganjar pada 26 April 2023 lalu. Kemudian pada 13 Agustus, PAN dan Golkar mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari kemiskinan. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas
Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan keluarga yang memang bagian dari elit republik ini sejak dulu, tapi keluarga biasa, rakyat kebanyakan, dan itulah yang kita butuhkan untuk tetap mengawal Indonesia ini pemimpinnya dekat dengan masyarakat. Yang kedua, yang tadi saya katakan, seorang pemimpin tidak boleh memiliki beban dari masa-masa sebelumnya. Nah, saya ingin menegaskan juga bahwa dari seluruh pengetahuan dan pengalaman yang kami, terutama Sarung Ganjar yang akhirnya memutuskan mendukung Mas Ganjar, juga karena Mas Ganjar tidak memiliki beban sama sekali. Beliau tidak memiliki beban komunikasi dengan elit-elit sebelumnya, beliau tidak memiliki beban dalam tanda petik masalah-masalah sebelumnya, apakah itu di bidang hukum, apakah itu di bidang hak asasi manusia. Dan selama beliau memerintah, Jawa Tengah selalu menduduki indeks persepsi korupsi teratas sebagai provinsi yang terbersih. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar tidak dibuat-buat, karena semua masyarakat bisa langsung melakukan pengecekan dan melihat. Adalah ayat yang mengajarkan anak kita menjaga. Saya pernah mengatakan dalam banyak kesempatan bahwa KIB ini auto bubar kalau kemudian pilihan calon presiden dari 3 partai politik anggota KIB ini berbeda. Hari ini PAN dan Golkar sudah melabuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo, dan jauh hari sebelumnya P3 sudah melabuhkan pilihannya kepada Mas Ganjar. Sehingga memang deklarasi PAN dan Golkar hari ini sekaligus mengauto bubarkan KIB secara politik. Apakah kemudian para ketua akan duduk bersama untuk meresmikan pembubarannya? Ini kami kembalikan kepada para ketua umum, karena pada hakikatnya secara politik KIB sudah tidak ada lagi hari ini dengan deklarasi PAN dan Golkar kepada Prabowo. Tapi sebelum keputusan hari ini, komunikasi memang masih dilakukan terkait dengan dukungan yang dipilih oleh Golkar dan juga PAN. Untuk dukungan pada hari ini, karena saya memang tadi malam pun berkomunikasi dengan Ketua Umum P3, memantau perkembangan terakhir karena beliau sedang di luar kota. Beliau menyampaikan memang belum ada komunikasi sama sekali terkait dengan dukungan Golkar dan PAN hari ini kepada Prabowo. Tapi itu kita pahami, karena memang sejak awal ketika kita mendukung Mas Ganjar, waktu itu kita komunikasikan kepada Golkar dan PAN, dan kita menyadari bahwa kalau pilihan itu berbeda dan itu adalah hak masing-masing anggota KIB, maka kita menghormati pilihan itu. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari bonus demografi. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Mas Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan. Kandidat bakal Capres Prabowo Subianto kini telah resmi didukung oleh 4 partai politik besar, yakni Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. Ketua Umum Ganjarian Spartan Guntur Romli menilai bahwa koalisi gemuk tersebut digunakan untuk mengeroyok Ganjar Pranowo. Guntur lantas mengingatkan kondisi serupa yang dialami oleh Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014. Kala itu Jokowi dilawan oleh 6 gabungan parpol termasuk Gerindra, Golkar, dan PAN. Sementara Jokowi didukung oleh 5 parpol yakni PDIP,
PKB, Nasdem, Hanura, dan PKP Indonesia. Menurut Guntur, kemenangan Pilpres atau pemilu tak terletak pada koalisinya, tapi tokoh capres yang diusung. Mantan kader PS ini mengatakan alasan Ganjar dikeroyok koalisi gemuk karena Gubernur Jawa Tengah itu mendapat dukungan kuat dari akar rumput berdasarkan survei objektif. Lebih lanjut, Guntur mengklaim mendengar informasi mengenai adanya persyaratan yang bisa terjebak dalam koalisi dagang sapi yang syarat dengan kepentingan temporal. Sementara Ganjar disebutnya ingin membangun kerjasama partai berasaskan kepentingan rakyat dan bukan menekan siapa cawapresnya. Terkait kondisi ini, Guntur menyerukan pada para relawan agar tak terpengaruh dengan intrik yang ada. Menurutnya, selama belum ada pendaftaran resmi capres-cawapres, dinamika politik masih sangat cair dan situasional. Deklarasi dukungan Partai Golkar terhadap bakal capres Prabowo Subianto mendapat sentilan dari anggota Dewan Pakar Ridwan Hisyam. Ridwan Hisyam mengingatkan hasil musyawarah nasional atau Munas yang telah menetapkan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sebagai capres. Menurut Ridwan, Golkar sah-sah saja bila ingin mengubah dukungan terhadap capres tertentu. Namun keputusannya harus melalui musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Lebih lanjut, Ridwan menduga deklarasi dukungan terhadap Prabowo adalah keputusan sepihak dari Erlangga, bukan Golkar. Ridwan berujar, keputusan ini bisa saja digugat oleh anggota Golkar karena dianggap tak melalui proses administrasi konstitusi yang benar. Dia pun merasa heran dengan pengurus pusat Golkar yang terkesan takut dengan adanya isu Munaslup yang santer terdengar belakangan ini. Terkait dengan deklarasi dukungan tersebut, Ridwan menilai peluang Erlangga untuk jadi presiden atau wakil presiden kini pupus. Ridwan mengaku sudah kerap menyarankan Golkar untuk berbenah, namun pihak internal tak berani mengeksekusinya. Bahkan ia menilai kondisi ini terjadi karena para pengurus DPP tak mengerti strategi dan politik. Lantaran dianggap tak mau mendengarkan nasihat, Erlangga lagi-lagi diminta mundur dari kursi ketum oleh Ridwan. Ridwan pun kembali mengaitkannya dengan kasus dugaan korupsi minyak goreng yang membuat Erlangga diperiksa sebagai saksi. Pendapatan per kapita kita sekarang 4.500 dan diperkirakan akhir tahun depan di akhir pemerintahan Bapak Joko Widodo, Ma'ruf Amin ditargetkan 5.500. Dan target selanjutnya kita lebih dari 10.000. Dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nakoda yang tepat. Karena jangan sampai pendapatan per kapita kita turun lagi. Bisa saja seperti Chili, baru diterima setelah 8 tahun. Indonesia prosesnya harus lebih cepat dari Chili, yaitu 3-4 tahun. Artinya proses yang diawali oleh Bapak Presiden Joko Widodo wajib dilanjutkan dan kami merasa bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh yang tepat untuk melahirkan Indonesia menjadi negara maju. Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, menyatakan pihaknya bisa berpeluang untuk mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Hal ini untuk merespons 4 partai besar yang sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo. Amin mengatakan dukungan terhadap Prabowo bisa saja diberikan bila Anies Baswedan gagal maju jadi capres. Ia lantas menyinggung pernah mengundang Prabowo dan Anies pada Munas Partai Umat setahun lalu. Namun kala itu yang datang hanyalah Anies karena Amin menyebut undangan terhadap Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya. Amin Rais menilai Prabowo merupakan sosok patriot yang paham masalah dan tegas. Adapun 4 parpol besar, yakni Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar, sepakat memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 13 Agustus. Tadi melanjutkan pertanyaan dari teman Tempo, Pak, setelah deklarasi tadi yang dilakukan oleh 4 partai berbarengan untuk mendukung Pak Prabowo, tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, jadi memang dalam Munas Partai Umat di Asrama Haji hampir setahun yang lalu kita mengundang Pak Anies Baswedan dan Pak Jenderal Prabowo, sahabat saya. Dan kebetulan yang datang Mas Anies. Rupa-rupanya undangan untuk Pak Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya Pak Prabowo.
Sehingga waktu itu memang Partai Umat mendukung pencapresan Pak Anies Baswedan. Nah, kemudian waktu itu ada wartawan yang bertanya, Pak Amin, ya kalau dapat tiket, kalau kemudian dihalangi oleh kekuatan tertentu sehingga tidak bisa, ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Karena buat saya Pak. Demikian informasi dalam live breaking news kali ini. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Rocky Gerung menanggapi bergabungnya Partai Golkar dan PAN dalam mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui bahwa kedua partai itu bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, bersama Partai Gerindra dan PKB pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Memang pengamat politik itu tidak banyak membuat pernyataan. Namun filsuf itu menyebutkan pernyataan yang mengejutkan dan bertanya-tanya. Pernyataan mantan dosen Universitas Indonesia, UI, itu dituliskan dalam status Twitternya @RockyGerung_RG, pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Rocky Gerung menyindir seseorang bernama Dito yang dinilai akan lolos menjadi tersangka. Lolosnya itu pasca bergabungnya Partai Golkar dalam koalisi Prabowo Subianto. Dito gak jadi TSK, tulis Rocky Gerung diakhiri emoji senyum membalas status King Purwa lewat akun @bospurwa pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Tak dijelaskan siapa sosok Dito yang dimaksud. Hanya saja, apabila merujuk postingan King Purwa, Dito yang dimaksud Rocky Gerung diduga merupakan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora. Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atau Dito Aryo Tejo. Sebab, Dito merupakan politisi dari Partai Golkar. Dito pun terseret-seret namanya dalam kasus korupsi dugaan kasus proyek Best Transceiver Station, BTS. 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, yang menyeret Johnny G. Plate. Sementara, King Purwa dalam postingannya menuliskan pandangannya pasca bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, PAN, dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Menurutnya, pasca bergabungnya Golkar dalam koalisi KKIR itu akan menghilangkan desakan musyawarah nasional luar biasa, Munaslup, Partai Golkar yang semula ramai dihembuskan untuk melengsarkan Airlangga Hartarto. Begitu juga dengan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah, CPO, dan produk turunan tahun 2021. Diketahui, Airlangga Hartarto sebelumnya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Kejagung, dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus itu buat 3 tersangka korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Golkar dukung Prabowo maka cerita Munaslup hilang, kasus CPO meredup lalu hilang, opung senyum di pojokan, tulsi King Purwa. Selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. 3 anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yakni Partai Golkar, PAN, dan P3 kini memberikan dukungan pada kandidat bakal capres yang berbeda. Terkait kondisi ini, tentu nasib keberlanjutan KIB dipertanyakan. Ketua Majelis Pertimbangan P3, M. Romahur Muzi, menyatakan dengan adanya deklarasi dukungan Golkar dan PAN terhadap Prabowo Subianto, KIB otomatis bubar secara politik. Adapun P3 sudah lebih dulu memberikan dukungannya pada bakal capres Ganjar Pranowo. Meski begitu, KIB belum secara resmi dibubarkan oleh masing-masing ketua partai. Terkait dukungan PAN dan Golkar terhadap Prabowo, Romi mengaku tak merasa terkejut. Pasalnya PAN sudah lama ingin mengusung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal cawapres. Romi pun menilai nantinya Erick akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Sementara Golkar, Romi menyebut memiliki ikatan dengan Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui bersama, sebelum menjadi Ketua Umum Gerindra, Prabowo memulai karir politiknya di Golkar. Adapun sebelumnya, kabar bubarnya KIB selalu ditepis semenjak P3 melambungkan dukungan pada Ganjar Pranowo. Masing-masing partai menyatakan bahwa mereka masih akan bertemu meski P3 sudah mengusung capresnya sendiri. Untuk diketahui, KIB pertama kali dideklarasikan di Jakarta pada 4 Juni 2022. KIB pun jadi koalisi partai untuk pemilu 2024 pertama yang dibentuk. Seiring berjalannya waktu, KIB tak kunjung mendeklarasikan dukungan terhadap capres tertentu, hingga akhirnya P3 memilih mendukung Ganjar pada 26 April 2023 lalu.
Kemudian pada 13 Agustus, PAN dan Golkar mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari kursi pejuang. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Mas Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan keluarga yang memang bagian dari elit republik ini sejak dulu, tapi keluarga biasa, rakyat kebanyakan, dan itulah yang kita butuhkan untuk tetap mengawal Indonesia ini pemimpinnya dekat dengan masyarakat. Yang kedua, yang tadi saya katakan, seorang pemimpin tidak boleh memiliki beban dari masa-masa sebelumnya. Nah, saya ingin menegaskan juga bahwa dari seluruh pengetahuan dan pengalaman yang kami, terutama Sarung Ganjar yang akhirnya memutuskan mendukung Mas Ganjar, juga karena Mas Ganjar tidak memiliki beban sama sekali. Beliau tidak memiliki beban komunikasi dengan elit-elit sebelumnya. Beliau tidak memiliki beban dalam tanda petik masalah-masalah sebelumnya, apakah itu di bidang hukum, apakah itu di bidang hak asasi manusia. Dan selama beliau memerintah, Jawa Tengah selalu menduduki indeks persepsi korupsi teratas sebagai provinsi yang terbersih. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar tidak dibuat-buat, karena semua masyarakat bisa langsung melakukan pengecekan dan melihat. Adalah ayat yang mengajarkan kita menjaga. Saya pernah mengatakan dalam banyak kesempatan bahwa KIB ini auto bubar kalau kemudian pilihan calon presiden dari 3 partai politik anggota KIB ini berbeda. Hari ini PAN dan Golkar sudah melakukan pilihannya kepada Pak Prabowo, dan jauh hari sebelumnya P3 sudah melakukan pilihannya kepada Mas Ganjar. Sehingga memang deklarasi PAN dan Golkar hari ini sekaligus mengautobubarkan KIB secara politik. Apakah kemudian para ketua akan duduk bersama untuk meresmikan pembubarannya? Ini kami kembalikan kepada para ketua umum, karena pada hakikatnya secara politik KIB sudah tidak ada lagi hari ini dengan deklarasi PAN dan Golkar kepada Prabowo. Tapi sebelum keputusan hari ini, komunikasi memang masih dilakukan terkait dengan dukungan yang dipilih oleh Golkar dan juga PAN. Untuk dukungan pada hari ini, karena saya memang tadi malam pun berkomunikasi dengan Ketua Umum P3, memantau perkembangan terakhir karena beliau sedang di luar kota. Beliau menyampaikan memang belum ada komunikasi sama sekali terkait dengan dukungan Golkar dan PAN hari ini kepada Prabowo. Tapi itu kita pahami karena memang sejak awal ketika kita mendukung Mas Ganjar, waktu itu kita komunikasikan kepada Golkar dan PAN, dan kita menyadari bahwa kalau pilihan itu berbeda dan itu adalah hak masing-masing anggota KIB, maka kita menghormati pilihan itu. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari kursi pejuang. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Mas Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja,
seseorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan. Kandidat bakal Capres Prabowo Subianto kini telah resmi didukung oleh 4 partai politik besar, yakni Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. Ketua Umum Ganjarian Spartan Guntur Romli menilai bahwa koalisi gemuk tersebut digunakan untuk mengeroyok Ganjar Pranowo. Guntur lantas mengingatkan kondisi serupa yang dialami oleh Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014. Kala itu Jokowi dilawan oleh 6 gabungan parpol termasuk Gerindra, Golkar, dan PAN. Sementara Jokowi didukung oleh 5 parpol yakni PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKP Indonesia. Menurut Guntur, kemenangan Pilpres atau pemilu tak terletak pada koalisinya, tapi tokoh capres yang diusung. Mantan kader PS ini mengatakan alasan Ganjar dikeroyok koalisi gemuk karena Gubernur Jawa Tengah itu mendapat dukungan kuat dari akar rumput berdasarkan survei objektif. Lebih lanjut, Guntur mengklaim mendengar informasi mengenai adanya persyaratan yang bisa terjebak dalam koalisi dagang sapi yang syarat dengan kepentingan temporal. Sementara Ganjar disebutnya ingin membangun kerjasama partai berasaskan kepentingan rakyat dan bukan menekan siapa cawapresnya. Terkait kondisi ini, Guntur menyerukan pada para relawan agar tak terpengaruh dengan intrik yang ada. Menurutnya, selama belum ada pendaftaran resmi capres-cawapres, dinamika politik masih sangat cair dan situasional. Deklarasi dukungan Partai Golkar terhadap bakal Capres Prabowo Subianto mendapat sentilan dari anggota Dewan Pakar Ridwan Hisyam. Ridwan Hisyam mengingatkan hasil musyawarah nasional atau Munas yang telah menetapkan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sebagai Capres. Menurut Ridwan, Golkar sah-sah saja bila ingin mengubah dukungan terhadap Capres tertentu. Namun keputusannya harus melalui musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Lebih lanjut, Ridwan menduga deklarasi dukungan terhadap Prabowo adalah keputusan sepihak dari Erlangga, bukan Golkar. Ridwan berujar, keputusan ini bisa saja digugat oleh anggota Golkar karena dianggap tak melalui proses administrasi konstitusi yang benar. Dia pun merasa heran dengan pengurus pusat Golkar yang terkesan takut dengan adanya isu Munaslup yang santer terdengar belakangan ini. Terkait dengan deklarasi dukungan tersebut, Ridwan menilai peluang Erlangga untuk jadi presiden atau wakil presiden kini pupus. Ridwan mengaku sudah kerap menyarankan Golkar untuk berbenah, namun pihak internal tak berani mengeksekusinya. Bahkan ia menilai kondisi ini terjadi karena para pengurus DPP tak mengerti strategi dan politik. Lantaran dianggap tak mau mendengarkan nasihat, Erlangga lagi-lagi diminta mundur dari kursi ketum oleh Ridwan. Ridwan pun kembali mengaitkannya dengan kasus dugaan korupsi minyak goreng yang membuat Erlangga diperiksa sebagai saksi. Pendapatan per kapita kita sekarang 4.500 dan diperkirakan akhir tahun depan di akhir pemerintahan Bapak Joko Widodo Ma'ruf Amin ditargetkan 5.500 dan target selanjutnya kita lebih dari 10.000 dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nakoda yang tepat. Karena jangan sampai pendapatan per kapita kita turun lagi. Bisa saja seperti Chili, baru diterima setelah 8 tahun. Indonesia prosesnya harus lebih cepat dari Chili, yaitu 3-4 tahun. Artinya proses yang diawali oleh Bapak Presiden Joko Widodo wajib dilanjutkan dan kami merasa bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh yang tepat untuk melahirkan Indonesia menjadi negara maju. Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais menyatakan pihaknya bisa berpeluang untuk mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Hal ini untuk merespons 4 partai besar yang sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo. Amin mengatakan dukungan terhadap Prabowo bisa saja diberikan bila Anies Baswedan gagal maju jadi capres. Ia lantas menyinggung pernah mengundang Prabowo dan Anies pada Munas Partai Umat setahun lalu. Namun kala itu yang datang hanyalah Anies karena Amin menyebut undangan terhadap Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya. Amin Rais menilai Prabowo merupakan sosok patriot yang paham masalah dan tegas. Adapun 4 parpol besar, yakni Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar, sepakat memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 13 Agustus.
Tadi melanjutkan pertanyaan dari teman Tempo, Pak, setelah deklarasi tadi yang dilakukan oleh 4 partai berbarengan untuk mendukung Pak Prabowo, tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, jadi memang dalam Munas Partai Umat di Asrama Haji hampir setahun yang lalu, kita mengundang Pak Anies Baswedan dan Pak Jenderal Prabowo, sahabat saya. Dan kebetulan yang datang Mas Anies. Rupa-rupanya undangan untuk Pak Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya Pak Prabowo. Sehingga waktu itu memang Partai Umat mendukung pencapresan Pak Anies Baswedan. Nah, kemudian waktu itu ada wartawan yang bertanya, Pak Amin, ya kalau dapat tiket, kalau kemudian dihalangi oleh kekuatan tertentu sehingga tidak bisa, ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Karena buat saya Pak. Demikian informasi dalam live breaking news kali ini. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Rocky Gerung menanggapi bergabungnya Partai Golkar dan PAN dalam mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui bahwa kedua partai itu bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, bersama Partai Gerindra dan PKB pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Memang pengamat politik itu tidak banyak membuat pernyataan. Namun filsuf itu menyebutkan pernyataan yang mengejutkan dan bertanya-tanya. Pernyataan mantan dosen Universitas Indonesia, UI, itu dituliskan dalam status Twitternya @RockyGerung_RG, pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Rocky Gerung menyindir seseorang bernama Dito yang dinilai akan lolos menjadi tersangka. Lolosnya itu pasca bergabungnya Partai Golkar dalam koalisi Prabowo Subianto. Dito gak jadi TSK, tulis Rocky Gerung diakhiri emoji senyum membalas status King Purwa lewat akun @bospurwa pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Tak dijelaskan siapa sosok Dito yang dimaksud. Hanya saja, apabila merujuk postingan King Purwa, Dito yang dimaksud Rocky Gerung diduga merupakan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora. Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atau Dito Aryo Tejo. Sebab, Dito merupakan politisi dari Partai Golkar. Dito pun terseret-seret namanya dalam kasus korupsi dugaan kasus proyek Best Transceiver Station, BTS. 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, yang menyeret Johnny G. Plate. Sementara, King Purwa dalam postingannya menuliskan pandangannya pasca bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, PAN, dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Menurutnya, pasca bergabungnya Golkar dalam koalisi KKIR itu akan menghilangkan desakan musyawarah nasional luar biasa, Munaslup, Partai Golkar yang semula ramai dihembuskan untuk melengsarkan Airlangga Hartarto. Begitu juga dengan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah, CPO, dan produk turunan tahun 2021. Diketahui, Airlangga Hartarto sebelumnya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Kejagung, dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus itu buat 3 tersangka korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Golkar dukung Prabowo maka cerita Munaslup hilang, kasus CPO meredup lalu hilang, opung senyum di pojokan, tulsi King Purwa. Selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. 3 anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yakni Partai Golkar, PAN, dan P3 kini memberikan dukungan pada kandidat bakal capres yang berbeda. Terkait kondisi ini, tentu nasib keberlanjutan KIB dipertanyakan. Ketua Majelis Pertimbangan P3, M. Romahur Muzi, menyatakan dengan adanya deklarasi dukungan Golkar dan PAN terhadap Prabowo Subianto, KIB otomatis bubar secara politik. Adapun P3 sudah lebih dulu memberikan dukungannya pada bakal capres Ganjar Pranowo. Meski begitu, KIB belum secara resmi dibubarkan oleh masing-masing ketua partai. Terkait dukungan PAN dan Golkar terhadap Prabowo, Romi mengaku tak merasa terkejut. Pasalnya PAN sudah lama ingin mengusung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal cawapres. Romi pun menilai nantinya Erick akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Sementara Golkar, Romi menyebut memiliki ikatan dengan Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui bersama, sebelum menjadi Ketua Umum Gerindra,
Prabowo memulai karir politiknya di Golkar. Adapun sebelumnya, kabar bubarnya KIB selalu ditepis semenjak P3 melambungkan dukungan pada Ganjar Pranowo. Masing-masing partai menyatakan bahwa mereka masih akan bertemu meski P3 sudah mengusung capresnya sendiri. Untuk diketahui, KIB pertama kali dideklarasikan di Jakarta pada 4 Juni 2022. KIB pun jadi koalisi partai untuk pemilu 2024 pertama yang dibentuk. Seiring berjalannya waktu, KIB tak kunjung mendeklarasikan dukungan terhadap capres tertentu, hingga akhirnya P3 memilih mendukung Ganjar pada 26 April 2023 lalu. Kemudian pada 13 Agustus, PAN dan Golkar mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari krisis program. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa hubungan yang saat ini juga disampaikan oleh Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri, yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan keluarga yang memang bagian dari elit republik ini sejak dulu, tapi keluarga biasa, rakyat kebanyakan, dan itulah yang kita butuhkan untuk tetap mengawal Indonesia ini pemimpinnya dekat dengan masyarakat. Yang kedua, yang tadi saya katakan, seorang pemimpin tidak boleh memiliki beban dari masa-masa sebelumnya. Nah, saya ingin menegaskan juga bahwa dari seluruh pengetahuan dan pengalaman yang kami, terutama Sarung Ganjar yang akhirnya memutuskan mendukung Mas Ganjar, juga karena Mas Ganjar tidak memiliki beban sama sekali. Beliau tidak memiliki beban komunikasi dengan elit-elit sebelumnya. Beliau tidak memiliki beban dalam tanda petik masalah-masalah sebelumnya, apakah itu di bidang hukum, apakah itu di bidang hak asasi manusia. Dan selama beliau memerintah, Jawa Tengah selalu menduduki indeks persepsi korupsi teratas sebagai provinsi yang terbersih. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar tidak dibuat-buat, karena semua masyarakat bisa langsung melakukan pengecekan dan peringatan. Adalah ayat yang mengajarkan anak kita menjaga. Saya pernah mengatakan dalam banyak kesempatan bahwa KIB ini auto bubar kalau kemudian pilihan calon presiden dari 3 partai politik anggota KIB ini berbeda. Hari ini PAN dan Golkar sudah melabuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo, dan jauh hari sebelumnya P3 sudah melabuhkan pilihannya kepada Mas Ganjar. Sehingga memang deklarasi PAN dan Golkar hari ini sekaligus mengautobubarkan KIB secara politik. Apakah kemudian para ketua akan duduk bersama untuk meresmikan pembubarannya? Ini kami kembalikan kepada para ketua umum, karena pada hakikatnya secara politik KIB sudah tidak ada lagi hari ini dengan deklarasi PAN dan Golkar kepada Prabowo. Tapi sebelum keputusan hari ini, komunikasi memang masih dilakukan terkait dengan dukungan yang dipilih oleh Golkar dan juga PAN. Untuk dukungan pada hari ini, karena saya memang tadi malam pun berkomunikasi dengan Ketua Umum P3, memantau perkembangan terakhir karena beliau sedang di luar kota. Beliau menyampaikan memang belum ada komunikasi sama sekali terkait dengan dukungan Golkar dan PAN hari ini kepada Prabowo. Tapi itu kita pahami, karena memang sejak awal ketika kita mendukung Mas Ganjar, waktu itu kita komunikasikan kepada Golkar dan PAN, dan kita menyadari bahwa kalau pilihan itu berbeda dan itu adalah hak masing-masing anggota KIB, maka kita menghormati pilihan itu. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari krisis program. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap
atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Mas Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri, yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa. Bukan Kandidat bakal Capres Prabowo Subianto kini telah resmi didukung oleh 4 partai politik besar, yakni Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. Ketua Umum Ganjarian Spartan Guntur Romli menilai bahwa koalisi gemuk tersebut digunakan untuk mengeroyok Ganjar Pranowo. Guntur lantas mengingatkan kondisi serupa yang dialami oleh Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014. Kala itu Jokowi dilawan oleh 6 gabungan parpol termasuk Gerindra, Golkar, dan PAN. Sementara Jokowi didukung oleh 5 parpol yakni PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKP Indonesia. Menurut Guntur, kemenangan Pilpres atau pemilu tak terletak pada koalisinya, tapi tokoh capres yang diusung. Mantan kader PS ini mengatakan alasan Ganjar dikeroyok koalisi gemuk karena Gubernur Jawa Tengah itu mendapat dukungan kuat dari akar rumput berdasarkan survei objektif. Lebih lanjut, Guntur mengklaim mendengar informasi mengenai adanya persyaratan yang bisa terjebak dalam koalisi dagang sapi yang syarat dengan kepentingan temporal. Sementara Ganjar disebutnya ingin membangun kerjasama partai berasaskan kepentingan rakyat dan bukan menekan siapa cawapresnya. Terkait kondisi ini, Guntur menyerukan pada para relawan agar tak terpengaruh dengan intrik yang ada. Menurutnya, selama belum ada pendaftaran resmi capres-cawapres, dinamika politik masih sangat cair dan situasional. Deklarasi dukungan Partai Golkar terhadap bakal Capres Prabowo Subianto mendapat sentilan dari anggota Dewan Pakar Ridwan Hisyam. Ridwan Hisyam mengingatkan hasil musyawarah nasional atau Munas yang telah menetapkan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sebagai Capres. Menurut Ridwan, Golkar sah-sah saja bila ingin mengubah dukungan terhadap Capres tertentu. Namun keputusannya harus melalui musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Lebih lanjut, Ridwan menduga deklarasi dukungan terhadap Prabowo adalah keputusan sepihak dari Erlangga, bukan Golkar. Ridwan berujar, keputusan ini bisa saja digugat oleh anggota Golkar karena dianggap tak melalui proses administrasi konstitusi yang benar. Dia pun merasa heran dengan pengurus pusat Golkar yang terkesan takut dengan adanya isu Munaslup yang santer terdengar belakangan ini. Terkait dengan deklarasi dukungan tersebut, Ridwan menilai peluang Erlangga untuk jadi presiden atau wakil presiden kini pupus. Ridwan mengaku sudah kerap menyarankan Golkar untuk berbenah, namun pihak internal tak berani mengeksekusinya. Bahkan ia menilai kondisi ini terjadi karena para pengurus DPP tak mengerti strategi dan politik. Lantaran dianggap tak mau mendengarkan nasihat, Erlangga lagi-lagi diminta mundur dari kursi ketum oleh Ridwan. Ridwan pun kembali mengaitkannya dengan kasus dugaan korupsi minyak goreng yang membuat Erlangga diperiksa sebagai saksi. Pendapatan per kapita kita sekarang 4.500 dan diperkirakan akhir tahun depan di akhir pemerintahan Bapak Joko Widodo Ma'ruf Amin ditargetkan 5.500 dan target selanjutnya kita lebih dari 10.000 dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nakoda yang tepat karena jangan sampai pendapatan per kapita kita turun lagi. Bisa saja seperti Chili, baru diterima setelah 8 tahun. Indonesia prosesnya harus lebih cepat dari Chili, yaitu 3-4 tahun. Artinya proses yang diawali oleh Bapak Presiden Joko Widodo wajib dilanjutkan dan kami merasa bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh yang tepat untuk melahirkan Indonesia menjadi negara maju. Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, menyatakan pihaknya bisa berpeluang untuk mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Hal ini untuk merespons 4 partai besar yang sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo.
Amin mengatakan dukungan terhadap Prabowo bisa saja diberikan bila Anies Baswedan gagal maju jadi capres. Ia lantas menyinggung pernah mengundang Prabowo dan Anies pada Munas Partai Umat setahun lalu. Namun kala itu yang datang hanyalah Anies karena Amin menyebut undangan terhadap Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya. Amin Rais menilai Prabowo merupakan sosok patriot yang paham masalah dan tegas. Adapun 4 parpol besar yakni Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar sepakat memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng Jakarta Pusat pada Minggu 13 Agustus. Tadi melanjutkan pertanyaan dari teman Tempo, Pak, setelah deklarasi tadi yang dilakukan oleh 4 partai berbarengan untuk mendukung Pak Prabowo, tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, jadi memang dalam Munas Partai Umat di Asrama Haji hampir setahun yang lalu kita mengundang Pak Anies Baswedan dan Pak Jenderal Prabowo, sahabat saya. Dan kebetulan yang datang Mas Anies. Rupa-rupanya undangan untuk Pak Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya Pak Prabowo. Sehingga waktu itu memang Partai Umat mendukung pencapresan Pak Anies Baswedan. Nah, kemudian waktu itu ada wartawan yang bertanya, Pak Amin, ya kalau dapat tiket, kalau kemudian dihalangi oleh kekuatan tertentu sehingga tidak bisa, ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Nah, buat saya Pak. Demikian informasi dalam live breaking news kali ini. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Rocky Gerung menanggapi bergabungnya Partai Golkar dan PAN dalam mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui bahwa kedua partai itu bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, bersama Partai Gerindra dan PKB pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Memang pengamat politik itu tidak banyak membuat pernyataan. Namun filsuf itu menyebutkan pernyataan yang mengejutkan dan bertanya-tanya. Pernyataan mantan dosen Universitas Indonesia, UI, itu dituliskan dalam status Twitternya @RockyGerung_RG, pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Rocky Gerung menyindir seseorang bernama Dito yang dinilai akan lolos menjadi tersangka. Lolosnya itu pasca bergabungnya Partai Golkar dalam koalisi Prabowo Subianto. Dito gak jadi TSK, tulis Rocky Gerung diakhiri emoji senyum membalas status King Purwa lewat akun @bospurwa pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Tak dijelaskan siapa sosok Dito yang dimaksud. Hanya saja, apabila merujuk postingan King Purwa, Dito yang dimaksud Rocky Gerung diduga merupakan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora. Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atau Dito Aryo Tejo. Sebab, Dito merupakan politisi dari Partai Golkar. Dito pun terseret-seret namanya dalam kasus korupsi dugaan kasus proyek Best Transceiver Station, BTS. 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, yang menyeret Johnny G. Plate. Sementara, King Purwa dalam postingannya menuliskan pandangannya pasca bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, PAN, dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Menurutnya, pasca bergabungnya Golkar dalam koalisi KKIR itu akan menghilangkan desakan musyawarah nasional luar biasa, Munaslup, Partai Golkar yang semula ramai dihembuskan untuk melengsarkan Airlangga Hartarto. Begitu juga dengan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah, CPO, dan produk turunan tahun 2021. Diketahui, Airlangga Hartarto sebelumnya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Kejagung, dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus itu buat 3 tersangka korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Golkar dukung Prabowo maka cerita Munaslup hilang, kasus CPO meredup lalu hilang, opung senyum di pojokan, tulsi King Purwa. Selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. 3 anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yakni Partai Golkar, PAN, dan P3 kini memberikan dukungan pada kandidat bakal capres yang berbeda. Terkait kondisi ini, tentu nasib keberlanjutan KIB dipertanyakan.
Ketua Majelis Pertimbangan P3, Emromah Hurmuzi, menyatakan dengan adanya deklarasi dukungan Golkar dan PAN terhadap Prabowo Subianto, KIB otomatis bubar secara politik. Adapun P3 sudah lebih dulu memberikan dukungannya pada bakal capres Ganjar Pranowo. Meski begitu, KIB belum secara resmi dibubarkan oleh masing-masing ketua partai. Terkait dukungan PAN dan Golkar terhadap Prabowo, Romi mengaku tak merasa terkejut. Pasalnya PAN sudah lama ingin mengusung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal cawapres. Romi pun menilai nantinya Erick akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Sementara Golkar, Romi menyebut memiliki ikatan dengan Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui bersama, sebelum menjadi Ketua Umum Gerindra, Prabowo memulai karir politiknya di Golkar. Adapun sebelumnya, kabar bubarnya KIB selalu ditepis semenjak P3 melabuhkan dukungan pada Ganjar Pranowo. Masing-masing partai menyatakan bahwa mereka masih akan bertemu meski P3 sudah mengusung capresnya sendiri. Untuk diketahui, KIB pertama kali dideklarasikan di Jakarta pada 4 Juni 2022. KIB pun jadi koalisi partai untuk pemilu 2024 pertama yang dibentuk. Seiring berjalannya waktu, KIB tak kunjung mendeklarasikan dukungan terhadap capres tertentu, hingga akhirnya P3 memilih mendukung Ganjar pada 26 April 2023 lalu. Kemudian pada 13 Agustus, PAN dan Golkar mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari virus corona. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju? Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri, yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan keluarga yang memang bagian dari elit republik ini sejak dulu, tapi keluarga biasa, rakyat kebanyakan, dan itulah yang kita butuhkan untuk tetap mengawal Indonesia ini pemimpinnya dekat dengan masyarakat. Yang kedua, yang tadi saya katakan, seorang pemimpin tidak boleh memiliki beban dari masa-masa sebelumnya. Nah, saya ingin menegaskan juga bahwa dari seluruh pengetahuan dan pengalaman yang kami, terutama Sarung Ganjar yang akhirnya memutuskan untuk Mas Ganjar, juga karena Mas Ganjar tidak memiliki beban sama sekali. Beliau tidak memiliki beban komunikasi dengan elit-elit sebelumnya, beliau tidak memiliki beban dalam tanda petik masalah-masalah sebelumnya, apakah itu di bidang hukum, apakah itu di bidang hak asasi manusia. Dan selama beliau memerintah, Jawa Tengah selalu menduduki indeks persepsi korupsi teratas sebagai provinsi yang terbersih. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar tidak dibuat-buat, karena semua masyarakat bisa langsung melakukan pengecekan dan peringatan. Adalah ayat yang mengajarkan anak kita menjaga. Saya pernah mengatakan dalam banyak kesempatan bahwa KIB ini auto bubar kalau kemudian pilihan calon presiden dari 3 partai politik anggota KIB ini berbeda. Hari ini PAN dan Golkar sudah melabuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo, dan jauh hari sebelumnya P3 sudah melabuhkan pilihannya kepada Mas Ganjar. Sehingga memang deklarasi PAN dan Golkar hari ini sekaligus mengautobubarkan KIB secara politik. Apakah kemudian para ketua akan duduk bersama untuk meresmikan pembubarannya? Ini kami kembalikan kepada para ketua umum, karena pada hakikatnya secara politik KIB sudah tidak ada lagi hari ini dengan deklarasi PAN dan Golkar kepada Prabowo. Tapi sebelum keputusan hari ini, komunikasi memang masih dilakukan terkait dengan dukungan yang dipilih oleh Golkar dan juga PAN. Untuk dukungan pada hari ini, karena saya memang tadi malam pun berkomunikasi dengan Ketua Umum P3, memantau perkembangan terakhir karena beliau sedang di luar kota. Beliau menyampaikan memang belum ada komunikasi sama sekali terkait dengan dukungan
hari ini kepada Prabowo. Tapi itu kita pahami karena memang sejak awal ketika kita mendukung Mas Ganjar, waktu itu kita komunikasikan kepada Golkar dan PAN, kita menyadari bahwa kalau pilihan itu berbeda dan itu adalah hak masing-masing anggota KIB, maka kita menghormati pilihan itu. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari virus corona. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju? Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Mas Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri, yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa. Bukan. Kandidat bakal Capres Prabowo Subianto kini telah resmi didukung oleh 4 partai politik besar, yakni Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. Ketua Umum Ganjarian Spartan Guntur Romli menilai bahwa koalisi gemuk tersebut digunakan untuk mengeroyok Ganjar Pranowo. Guntur lantas mengingatkan kondisi serupa yang dialami oleh Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014. Kala itu Jokowi dilawan oleh 6 gabungan parpol termasuk Gerindra, Golkar, dan PAN. Sementara Jokowi didukung oleh 5 parpol yakni PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKP Indonesia. Menurut Guntur, kemenangan Pilpres atau pemilu tak terletak pada koalisinya, tapi tokoh capres yang diusung. Mantan kader PS ini mengatakan alasan Ganjar dikeroyok koalisi gemuk karena Gubernur Jawa Tengah itu mendapat dukungan kuat dari akar rumput berdasarkan survei objektif. Lebih lanjut, Guntur mengklaim mendengar informasi mengenai adanya persyaratan yang bisa terjebak dalam koalisi dagang sapi yang syarat dengan kepentingan temporal. Sementara Ganjar disebutnya ingin membangun kerjasama partai berasaskan kepentingan rakyat dan bukan menekan siapa cawapresnya. Terkait kondisi ini, Guntur menyerukan pada para relawan agar tak terpengaruh dengan intrik yang ada. Menurutnya, selama belum ada pendaftaran resmi capres-cawapres, dinamika politik masih sangat cair dan situasional. Deklarasi dukungan Partai Golkar terhadap bakal Capres Prabowo Subianto mendapat sentilan dari anggota Dewan Pakar Ridwan Hisyam. Ridwan Hisyam mengingatkan hasil musyawarah nasional atau Munas yang telah menetapkan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sebagai Capres. Menurut Ridwan, Golkar sah-sah saja bila ingin mengubah dukungan terhadap Capres tertentu. Namun keputusannya harus melalui musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Lebih lanjut, Ridwan menduga deklarasi dukungan terhadap Prabowo adalah keputusan sepihak dari Erlangga, bukan Golkar. Ridwan berujar, keputusan ini bisa saja digugat oleh anggota Golkar karena dianggap tak melalui proses administrasi konstitusi yang benar. Dia pun merasa heran dengan pengurus pusat Golkar yang terkesan takut dengan adanya isu Munaslup yang santer terdengar belakangan ini. Terkait dengan deklarasi dukungan tersebut, Ridwan menilai peluang Erlangga untuk jadi presiden atau wakil presiden kini pupus. Ridwan mengaku sudah kerap menyarankan Golkar untuk berbenah, namun pihak internal tak berani mengeksekusinya. Bahkan ia menilai kondisi ini terjadi karena para pengurus DPP tak mengerti strategi dan politik. Lantaran dianggap tak mau mendengarkan nasihat, Erlangga lagi-lagi diminta mundur dari kursi ketum oleh Ridwan. Ridwan pun kembali mengaitkannya dengan kasus dugaan korupsi minyak goreng yang membuat Erlangga diperiksa sebagai saksi. Pendapatan per kapita kita sekarang 4.500 dan diperkirakan akhir tahun depan di akhir pemerintahan Bapak Joko Widodo Ma'ruf Amin ditargetkan 5.500 dan target selanjutnya kita lebih dari 10.000 dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nakoda yang tepat. Karena jangan sampai pendapatan per kapita kita turun lagi. Bisa saja seperti Chili, baru diterima setelah 8 tahun. Indonesia prosesnya harus lebih cepat dari Chili, yaitu 3-4 tahun.
Artinya proses yang diawali oleh Bapak Presiden Joko Widodo wajib dilanjutkan, dan kami merasa bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh yang tepat untuk melahirkan Indonesia menjadi negara maju. Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, menyatakan pihaknya bisa berpeluang untuk mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Hal ini untuk merespons 4 partai besar yang sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo. Amin mengatakan dukungan terhadap Prabowo bisa saja diberikan bila Anies Baswedan gagal maju jadi capres. Ia lantas menyinggung pernah mengundang Prabowo dan Anies pada Munas Partai Umat setahun lalu. Namun kala itu yang datang hanyalah Anies karena Amin menyebut undangan terhadap Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya. Amin Rais menilai Prabowo merupakan sosok patriot yang paham masalah dan tegas. Adapun 4 parpol besar yakni Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar sepakat memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 13 Agustus. Tadi melanjutkan pertanyaan dari teman Tempo, Pak, setelah deklarasi tadi yang dilakukan oleh 4 partai berbarengan untuk mendukung Pak Prabowo, tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, jadi memang dalam Munas Partai Umat di Asrama Haji hampir setahun yang lalu, kita mengundang Pak Anies Baswedan dan Pak Jenderal Prabowo, sahabat saya. Dan kebetulan yang datang Mas Anies. Rupa-rupanya undangan untuk Pak Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya Pak Prabowo. Sehingga waktu itu memang Partai Umat mendukung pencapresan Pak Anies Baswedan. Nah, kemudian waktu itu ada wartawan yang bertanya, Pak Amin, ya kalau dapat tiket, kalau kemudian dihalangi oleh kekuatan tertentu sehingga tidak bisa, ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Nah, buat saya Pak. Demikian informasi dalam live breaking news kali ini. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Rocky Gerung menanggapi bergabungnya Partai Golkar dan PAN dalam mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui bahwa kedua partai itu bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, bersama Partai Gerindra dan PKB pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Memang pengamat politik itu tidak banyak membuat pernyataan. Namun filsuf itu menyebutkan pernyataan yang mengejutkan dan bertanya-tanya. Pernyataan mantan dosen Universitas Indonesia, UI, itu dituliskan dalam status Twitternya @RockyGerung_RG. Pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Rocky Gerung menyindir seseorang bernama Dito yang dinilai akan lolos menjadi tersangka. Lolosnya itu pasca bergabungnya Partai Golkar dalam koalisi Prabowo Subianto. Dito gak jadi TSK, tulis Rocky Gerung diakhiri emoji senyum membalas status King Purwa lewat akun @bospurwa pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Tak dijelaskan siapa sosok Dito yang dimaksud. Hanya saja, apabila merujuk postingan King Purwa, Dito yang dimaksud Rocky Gerung diduga merupakan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora. Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atau Dito Aryo Tejo. Sebab, Dito merupakan politisi dari Partai Golkar. Dito pun terseret-seret namanya dalam kasus korupsi dugaan kasus proyek Best Trans Ceiver Station, BTS. 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, yang menyeret Johnny G. Plate. Sementara, King Purwa dalam postingannya menuliskan pandangannya pasca bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, PAN, dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Menurutnya, pasca bergabungnya Golkar dalam koalisi KKIR itu akan menghilangkan desakan musyawarah nasional luar biasa, Munaslup, Partai Golkar yang semula ramai dihembuskan untuk melengsarkan Airlangga Hartarto. Begitu juga dengan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah, CPO, dan produk turunan tahun 2021. Diketahui, Airlangga Hartarto sebelumnya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung,
Kejagung, dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus itu buat 3 tersangka korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Golkar dukung Prabowo maka cerita Munaslup hilang. Kasus CPO meredup lalu hilang, opung senyum di pojokan, Tulsi King Purwa. Selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. 3 anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yakni Partai Golkar, PAN, dan P3 kini memberikan dukungan pada kandidat bakal capres yang berbeda. Terkait kondisi ini, tentu nasib keberlanjutan KIB dipertanyakan. Ketua Majelis Pertimbangan P3, M. Romahur Muzi, menyatakan dengan adanya deklarasi dukungan Golkar dan PAN terhadap Prabowo Subianto, KIB otomatis bubar secara politik. Adapun P3 sudah lebih dulu memberikan dukungannya pada bakal capres Ganjar Pranowo. Meski begitu, KIB belum secara resmi dibubarkan oleh masing-masing ketua partai. Terkait dukungan PAN dan Golkar terhadap Prabowo, Romi mengaku tak merasa terkejut. Pasalnya PAN sudah lama ingin mengusung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal cawapres. Romi pun menilai nantinya Erick akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Sementara Golkar, Romi menyebut memiliki ikatan dengan Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui bersama, sebelum menjadi Ketua Umum Gerindra, Prabowo memulai karir politiknya di Golkar. Adapun sebelumnya, kabar bubarnya KIB selalu ditepis semenjak P3 melambungkan dukungan pada Ganjar Pranowo. Masing-masing partai menyatakan bahwa mereka masih akan bertemu meski P3 sudah mengusung capresnya sendiri. Untuk diketahui, KIB pertama kali dideklarasikan di Jakarta pada 4 Juni 2022. KIB pun jadi koalisi partai untuk pemilu 2024 pertama yang dibentuk. Seiring berjalannya waktu, KIB tak kunjung mendeklarasikan dukungan terhadap capres tertentu, hingga akhirnya P3 memilih mendukung Ganjar pada 26 April 2023 lalu. Kemudian pada 13 Agustus, PAN dan Golkar mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari virus program. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju? Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Pak Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya hanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan keluarga yang memang bagian dari elit republik ini sejak dulu, tapi keluarga biasa, rakyat kebanyakan, dan itulah yang kita butuhkan untuk tetap mengawal Indonesia ini pemimpinnya dekat dengan masyarakat. Yang kedua, yang tadi saya katakan, seorang pemimpin tidak boleh memiliki beban dari masa-masa sebelumnya. Nah, saya ingin menegaskan juga bahwa dari seluruh pengetahuan dan pengalaman yang kami, terutama Sarung Ganjar yang akhirnya memutuskan mendukung Mas Ganjar, juga karena Mas Ganjar tidak memiliki beban sama sekali. Beliau tidak memiliki beban komunikasi dengan elit-elit sebelumnya, beliau tidak memiliki beban dalam tanda petik masalah-masalah sebelumnya, apakah itu di bidang hukum, apakah itu di bidang hak asasi manusia. Dan selama beliau memerintah, Jawa Tengah selalu menduduki indeks persepsi korupsi teratas sebagai provinsi yang terbersih. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar tidak dibuat-buat, karena semua masyarakat bisa langsung melakukan pengecekan dan melihat. Adalah ayat yang mengajarkan kita menjaga. Saya pernah mengatakan dalam banyak kesempatan bahwa KIB ini auto bubar kalau kemudian pilihan calon presiden dari 3 partai politik anggota KIB ini berbeda. Hari ini
PAN dan Golkar sudah melabuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo, dan jauh hari sebelumnya P3 sudah melabuhkan pilihannya kepada Mas Ganjar. Sehingga memang deklarasi PAN dan Golkar hari ini sekaligus mengautobubarkan KIB secara politik. Apakah kemudian para ketua akan duduk bersama untuk meresmikan pembubarannya? Ini kami kembalikan kepada para ketua umum. Karena pada hakikatnya secara politik KIB sudah tidak ada lagi hari ini dengan deklarasi PAN dan Golkar kepada Prabowo. Tapi sebelum keputusan hari ini komunikasi memang masih dilakukan terkait dengan dukungan yang dipilih oleh Golkar dan juga PAN. Untuk dukungan pada hari ini, karena saya memang tadi malam pun berkomunikasi dengan Ketua Umum P3, memantau perkembangan terakhir karena beliau sedang di luar kota. Beliau menyampaikan memang belum ada komunikasi sama sekali terkait dengan dukungan Golkar dan PAN hari ini kepada Prabowo. Tapi itu kita pahami karena memang sejak awal ketika kita mendukung Mas Ganjar, waktu itu kita komunikasikan kepada Golkar dan PAN, dan kita menyadari bahwa kalau pilihan itu berbeda dan itu adalah hak masing-masing anggota KIB, maka kita menghormati pilihan itu. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari rules program. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Mas Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan di dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri, yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan. Kandidat bakal Capres Prabowo Subianto kini telah resmi didukung oleh 4 partai politik besar, yakni Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. Ketua Umum Ganjarian Spartan Guntur Romli menilai bahwa koalisi gemuk tersebut digunakan untuk mengeroyok Ganjar Pranowo. Guntur lantas mengingatkan kondisi serupa yang dialami oleh Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014. Kala itu Jokowi dilawan oleh 6 gabungan parpol termasuk Gerindra, Golkar, dan PAN. Sementara Jokowi didukung oleh 5 parpol yakni PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKP Indonesia. Menurut Guntur, kemenangan Pilpres atau pemilu tak terletak pada koalisinya, tapi tokoh capres yang diusung. Mantan kader PS ini mengatakan alasan Ganjar dikeroyok koalisi gemuk karena Gubernur Jawa Tengah itu mendapat dukungan kuat dari akar rumput berdasarkan survei objektif. Lebih lanjut, Guntur mengklaim mendengar informasi mengenai adanya persyaratan yang bisa terjebak dalam koalisi dagang sapi yang syarat dengan kepentingan temporal. Sementara Ganjar disebutnya ingin membangun kerjasama partai berasaskan kepentingan rakyat dan bukan menekan siapa cawapresnya. Terkait kondisi ini, Guntur menyerukan pada para relawan agar tak terpengaruh dengan intrik yang ada. Menurutnya, selama belum ada pendaftaran resmi capres-cawapres, dinamika politik masih sangat cair dan situasional. Deklarasi dukungan Partai Golkar terhadap bakal Capres Prabowo Subianto mendapat sentilan dari anggota Dewan Pakar Ridwan Hisyam. Ridwan Hisyam mengingatkan hasil musyawarah nasional atau Munas yang telah menetapkan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sebagai Capres. Menurut Ridwan, Golkar sah-sah saja bila ingin mengubah dukungan terhadap Capres tertentu. Namun keputusannya harus melalui musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Lebih lanjut, Ridwan menduga deklarasi dukungan terhadap Prabowo adalah keputusan sepihak dari Erlangga, bukan Golkar. Ridwan berujar, keputusan ini bisa saja digugat oleh anggota Golkar karena dianggap tak melalui proses administrasi konstitusi yang benar. Dia pun merasa heran dengan pengurus pusat Golkar yang terkesan takut dengan adanya isu Munaslup yang santer terdengar belakangan ini. Terkait dengan deklarasi dukungan tersebut, Ridwan menilai peluang Erlangga untuk jadi presiden atau wakil presiden kini pupus. Ridwan mengaku sudah kerap menyarankan Golkar untuk berbenah, namun pihak internal tak berani mengeksekusinya. Bahkan ia menilai kondisi ini terjadi karena para pengurus DPP tak mengerti strategi dan politik. Lantaran dianggap tak mau mendengarkan nasihat, Erlangga lagi-lagi diminta mundur dari kursi ketum oleh Ridwan.
Ridwan pun kembali mengaitkannya dengan kasus dugaan korupsi minyak goreng yang membuat Erlangga diperiksa sebagai saksi. Pendapatan per kapita kita sekarang 4.500 dan diperkirakan akhir tahun depan, di akhir pemerintahan Bapak Joko Widodo, Ma'ruf Amin, ditargetkan 5.500. Dan target selanjutnya kita lebih dari 10.000. Dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nakoda yang tepat. Karena jangan sampai pendapatan per kapita kita turun lagi. Bisa saja seperti Chili, baru diterima setelah 8 tahun. Indonesia prosesnya harus lebih cepat dari Chili, yaitu 3-4 tahun. Artinya proses yang diawali oleh Bapak Presiden Joko Widodo wajib dilanjutkan, dan kami merasa bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh yang tepat untuk melahirkan Indonesia menjadi negara maju. Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, menyatakan pihaknya bisa berpeluang untuk mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Hal ini untuk merespons 4 partai besar yang sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo. Amin mengatakan dukungan terhadap Prabowo bisa saja diberikan bila Anies Baswedan gagal maju jadi capres. Ia lantas menyinggung pernah mengundang Prabowo dan Anies pada Munas Partai Umat setahun lalu. Namun kala itu yang datang hanyalah Anies karena Amin menyebut undangan terhadap Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya. Amin Rais menilai Prabowo merupakan sosok patriot yang paham masalah dan tegas. Adapun 4 parpol besar, yakni Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar, sepakat memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 13 Agustus. Tadi melanjutkan pertanyaan dari teman Tempo, Pak, setelah deklarasi tadi yang dilakukan oleh 4 partai berbarengan untuk mendukung Pak Prabowo, tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, jadi memang dalam Munas Partai Umat di Asrama Haji hampir setahun yang lalu kita mengundang Pak Anies Baswedan dan Pak Jenderal Prabowo, sahabat saya. Dan kebetulan yang datang Mas Anies. Rupa-rupanya undangan untuk Pak Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya Pak Prabowo. Sehingga waktu itu memang Partai Umat mendukung pencapresan Pak Anies Baswedan. Nah, kemudian waktu itu ada wartawan yang bertanya, Pak Amin, ya kalau dapat tiket, kalau kemudian dihalangi oleh kekuatan tertentu sehingga tidak bisa, ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Nah, buat saya Pak. Demikian informasi dalam live breaking news kali ini. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Rocky Gerung menanggapi bergabungnya Partai Golkar dan PAN dalam mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui bahwa kedua partai itu bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, bersama Partai Gerindra dan PKB pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Memang pengamat politik itu tidak banyak membuat pernyataan. Namun filsuf itu menyebutkan pernyataan yang mengejutkan dan bertanya-tanya. Pernyataan mantan dosen Universitas Indonesia, UI, itu dituliskan dalam status Twitternya @RockyGerung_RG. Pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Rocky Gerung menyindir seseorang bernama Dito yang dinilai akan lolos menjadi tersangka. Lolosnya itu pasca bergabungnya Partai Golkar dalam koalisi Prabowo Subianto. Dito gak jadi TSK, tulis Rocky Gerung diakhiri emoji senyum membalas status King Purwa lewat akun @bospurwa pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Tak dijelaskan siapa sosok Dito yang dimaksud. Hanya saja, apabila merujuk postingan King Purwa, Dito yang dimaksud Rocky Gerung diduga merupakan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora. Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atau Dito Aryo Tejo. Sebab, Dito merupakan politisi dari Partai Golkar. Dito pun terseret-seret namanya dalam kasus korupsi dugaan kasus proyek Best Transceiver Station, BTS. 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Kemenkominfo, yang menyeret Johnny G. Plate. Sementara, King Purwa dalam postingannya menuliskan pandangannya pasca bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, PAN, dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Menurutnya, pasca bergabungnya Golkar dalam koalisi KKIR itu akan menghilangkan desakan musyawarah nasional luar biasa, Munaslup, Partai Golkar yang semula ramai dihembuskan untuk melengsarkan Airlangga Hartarto. Begitu juga dengan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah, CPO, dan produk turunan tahun 2021. Diketahui, Airlangga Hartarto sebelumnya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Kejagung, dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus itu buat 3 tersangka korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Golkar dukung Prabowo maka cerita Munaslup hilang. Kasus CPO meredup lalu hilang, opung senyum di pojokan, tulsi King Purwa. Selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. 3 anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yakni Partai Golkar, PAN, dan P3 kini memberikan dukungan pada kandidat bakal capres yang berbeda. Terkait kondisi ini, tentu nasib keberlanjutan KIB dipertanyakan. Ketua Majelis Pertimbangan P3, M. Romahur Muzi, menyatakan dengan adanya deklarasi dukungan Golkar dan PAN terhadap Prabowo Subianto, KIB otomatis bubar secara politik. Adapun P3 sudah lebih dulu memberikan dukungannya pada bakal capres Ganjar Pranowo. Meski begitu, KIB belum secara resmi dibubarkan oleh masing-masing ketua partai. Terkait dukungan PAN dan Golkar terhadap Prabowo, Romi mengaku tak merasa terkejut. Pasalnya PAN sudah lama ingin mengusung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal cawapres. Romi pun menilai nantinya Erick akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Sementara Golkar, Romi menyebut memiliki ikatan dengan Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui bersama, sebelum menjadi Ketua Umum Gerindra, Prabowo memulai karir politiknya di Golkar. Adapun sebelumnya, kabar bubarnya KIB selalu ditepis semenjak P3 melambungkan dukungan pada Ganjar Pranowo. Masing-masing partai menyatakan bahwa mereka masih akan bertemu meski P3 sudah mengusung capresnya sendiri. Untuk diketahui, KIB pertama kali dideklarasikan di Jakarta pada 4 Juni 2022. KIB pun jadi koalisi partai untuk pemilu 2024 pertama yang dibentuk. Seiring berjalannya waktu, KIB tak kunjung mendeklarasikan dukungan terhadap capres tertentu, hingga akhirnya P3 memilih mendukung Ganjar pada 26 April 2023 lalu. Kemudian pada 13 Agustus, PAN dan Golkar mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 2034 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari Indonesia berjuang. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri yang itu menyebutkan bahwa memang semuanya hanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan keluarga yang memang bagian dari elit Republik ini sejak dulu, tapi keluarga biasa, rakyat kebanyakan, dan itulah yang kita butuhkan untuk tetap mengawal Indonesia ini pemimpinnya dekat dengan masyarakat. Yang kedua, yang tadi saya katakan, seorang pemimpin tidak boleh memiliki beban dari masa-masa sebelumnya. Nah, saya ingin menegaskan juga bahwa dari seluruh pengetahuan dan pengalaman yang kami, terutama Sarung Ganjar yang akhirnya memutuskan mendukung Mas Ganjar, juga karena Mas Ganjar tidak memiliki beban sama sekali. Beliau tidak memiliki beban komunikasi dengan elit-elit sebelumnya. Beliau tidak memiliki beban dalam tanda petik masalah-masalah sebelumnya, apakah itu di bidang hukum, apakah itu di bidang hak asasi manusia,
Dan selama beliau memerintah, Jawa Tengah selalu menduduki indeks persepsi korupsi teratas sebagai provinsi yang terbersih. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar tidak dibuat-buat karena semua masyarakat bisa langsung melakukan pengecekan dan verifikasi. Adalah ayat yang mengajarkan anak kita menjaga. Saya pernah mengatakan dalam banyak kesempatan bahwa KIB ini auto bubar kalau kemudian pilihan calon presiden dari 3 partai politik anggota KIB ini berbeda. Hari ini PAN dan Golkar sudah melabuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo, dan jauh hari sebelumnya P3 sudah melabuhkan pilihannya kepada Mas Ganjar. Sehingga memang deklarasi PAN dan Golkar hari ini sekaligus mengautobubarkan KIB secara politik. Apakah kemudian para ketua akan duduk bersama untuk meresmikan pembubarannya? Ini kami kembalikan kepada para ketua umum, karena pada hakikatnya secara politik KIB sudah tidak ada lagi hari ini dengan deklarasi PAN dan Golkar kepada Prabowo. Tapi sebelum keputusan hari ini komunikasi memang masih dilakukan terkait dengan dukungan yang dipilih oleh Golkar dan juga PAN. Untuk dukungan pada hari ini, karena saya memang tadi malam pun berkomunikasi dengan ketua umum P3, memantau perkembangan terakhir karena beliau sedang di luar kota. Beliau menyampaikan memang belum ada komunikasi sama sekali terkait dengan dukungan Golkar dan PAN hari ini kepada Prabowo. Tapi itu kita pahami karena memang sejak awal ketika kita mendukung Mas Ganjar, waktu itu kita komunikasikan kepada Golkar dan PAN, dan kita menyadari bahwa kalau pilihan itu berbeda dan itu adalah hak masing-masing anggota KIB, maka kita menghormati pilihan itu. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari program. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang ini juga disampaikan oleh Pak Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri, yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan. Kandidat bakal Capres Prabowo Subianto kini telah resmi didukung oleh 4 partai politik besar, yakni Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. Ketua Umum Ganjarian Spartan Guntur Romli menilai bahwa koalisi gemuk tersebut digunakan untuk mengeroyok Ganjar Pranowo. Guntur lantas mengingatkan kondisi serupa yang dialami oleh Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014. Kala itu Jokowi dilawan oleh 6 gabungan parpol termasuk Gerindra, Golkar, dan PAN. Sementara Jokowi didukung oleh 5 parpol yakni PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKP Indonesia. Menurut Guntur, kemenangan Pilpres atau pemilu tak terletak pada koalisinya, tapi tokoh capres yang diusung. Mantan kader PS ini mengatakan alasan Ganjar dikeroyok koalisi gemuk karena Gubernur Jawa Tengah itu mendapat dukungan kuat dari akar rumput berdasarkan survei objektif. Lebih lanjut, Guntur mengklaim mendengar informasi mengenai adanya persyaratan yang bisa terjebak dalam koalisi dagang sapi yang syarat dengan kepentingan temporal. Sementara Ganjar disebutnya ingin membangun kerjasama partai berasaskan kepentingan rakyat dan bukan menekan siapa cawapresnya. Terkait kondisi ini, Guntur menyerukan pada para relawan agar tak terpengaruh dengan intrik yang ada. Menurutnya, selama belum ada pendaftaran resmi capres-cawapres, dinamika politik masih sangat cair dan situasional. Deklarasi dukungan Partai Golkar terhadap bakal Capres Prabowo Subianto mendapat sentilan dari anggota Dewan Pakar Ridwan Hisyam. Ridwan Hisyam mengingatkan hasil musyawarah nasional atau Munas yang telah menetapkan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sebagai Capres. Menurut Ridwan, Golkar sah-sah saja bila ingin mengubah dukungan terhadap Capres tertentu. Namun keputusannya harus melalui musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Lebih lanjut, Ridwan menduga deklarasi dukungan terhadap Prabowo
adalah keputusan sepihak dari Erlangga, bukan Golkar. Ridwan berujar, keputusan ini bisa saja digugat oleh anggota Golkar karena dianggap tak melalui proses administrasi konstitusi yang benar. Dia pun merasa heran dengan pengurus pusat Golkar yang terkesan takut dengan adanya isu munaslup yang santer terdengar belakangan ini. Terkait dengan deklarasi dukungan tersebut, Ridwan menilai peluang Erlangga untuk jadi presiden atau wakil presiden kini pupus. Ridwan mengaku sudah kerap menyarankan Golkar untuk berbenah, namun pihak internal tak berani mengeksekusinya. Bahkan ia menilai kondisi ini terjadi karena para pengurus DPP tak mengerti strategi dan politik. Lantaran dianggap tak mau mendengarkan nasihat, Erlangga lagi-lagi diminta mundur dari kursi ketum oleh Ridwan. Ridwan pun kembali mengaitkannya dengan kasus dugaan korupsi minyak goreng yang membuat Erlangga diperiksa sebagai saksi. Pendapatan per kapita kita sekarang 4.500 dan diperkirakan akhir tahun depan di akhir pemerintahan Bapak Joko Widodo, Ma'ruf Amin ditargetkan 5.500. Dan target selanjutnya kita lebih dari 10.000. Dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nakoda yang tepat. Karena jangan sampai pendapatan per kapita kita turun lagi. Bisa saja seperti Chili, baru diterima setelah 8 tahun. Indonesia prosesnya harus lebih cepat dari Chili, yaitu 3-4 tahun. Artinya proses yang diawali oleh Bapak Presiden Joko Widodo wajib dilanjutkan, dan kami merasa bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh yang tepat untuk melahirkan Indonesia menjadi negara maju. Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, menyatakan pihaknya bisa berpeluang untuk mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Hal ini untuk merespons 4 partai besar yang sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo. Amin mengatakan dukungan terhadap Prabowo bisa saja diberikan bila Anies Baswedan gagal maju jadi capres. Ia lantas menyinggung pernah mengundang Prabowo dan Anies pada Munas Partai Umat setahun lalu. Namun kala itu yang datang hanyalah Anies karena Amin menyebut undangan terhadap Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya. Amin Rais menilai Prabowo merupakan sosok patriot yang paham masalah dan tegas. Adapun 4 parpol besar, yakni Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar, sepakat memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 13 Agustus. Tadi melanjutkan pertanyaan dari teman Tempo, Pak, setelah deklarasi tadi yang dilakukan oleh 4 partai berbarengan untuk mendukung Pak Prabowo, tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, jadi memang dalam Munas Partai Umat di Asrama Haji hampir setahun yang lalu kita mengundang Pak Anies Baswedan dan Pak Jenderal Prabowo, sahabat saya. Dan kebetulan yang datang Mas Anies. Rupa-rupanya undangan untuk Pak Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya Pak Prabowo. Sehingga waktu itu memang Partai Umat mendukung pencapresan Pak Anies Baswedan. Nah, kemudian waktu itu ada wartawan yang bertanya, Pak Amin, ya kalau dapat tiket, kalau kemudian dihalangi oleh kekuatan tertentu sehingga tidak bisa, ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Karena buat saya Pak. Demikian informasi dalam live breaking news kali ini. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Rocky Gerung menanggapi bergabungnya Partai Golkar dan PAN dalam mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Seperti diketahui bahwa kedua partai itu bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, bersama Partai Gerindra dan PKB pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Memang pengamat politik itu tidak banyak membuat pernyataan. Namun filsuf itu menyebutkan pernyataan yang mengejutkan dan bertanya-tanya. Pernyataan mantan dosen Universitas Indonesia, UI, itu dituliskan dalam status Twitternya @RockyGerung_RG. Pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Rocky Gerung menyindir seseorang bernama Dito yang dinilai akan lolos menjadi tersangka.
Lolosnya itu pasca bergabungnya Partai Golkar dalam koalisi Prabowo Subianto. Dito gak jadi TSK, tulis Rocky Gerung diakhiri emoji senyum membalas status King Purwa lewat akun @bospurwa pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Tak dijelaskan siapa sosok Dito yang dimaksud. Hanya saja, apabila merujuk postingan King Purwa, Dito yang dimaksud Rocky Gerung diduga merupakan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora. Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atau Dito Aryo Tejo. Sebab, Dito merupakan politisi dari Partai Golkar. Dito pun terseret-seret namanya dalam kasus korupsi dugaan kasus proyek Best Transceiver Station, BTS. 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, yang menyeret Johnny G. Plate. Sementara, King Purwa dalam postingannya menuliskan pandangannya pasca bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, PAN, dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Menurutnya, pasca bergabungnya Golkar dalam koalisi KKIR itu akan menghilangkan desakan musyawarah nasional luar biasa, Munaslup, Partai Golkar yang semula ramai dihembuskan untuk melengsarkan Airlangga Hartarto. Begitu juga dengan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah, CPO, dan produk turunan tahun 2021. Diketahui, Airlangga Hartarto sebelumnya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Kejagung, dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus itu buat 3 tersangka korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Golkar dukung Prabowo maka cerita Munaslup hilang, kasus CPO meredup lalu hilang, opung senyum di pojokan, tulsi King Purwa. Selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. 3 anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yakni Partai Golkar, PAN, dan P3 kini memberikan dukungan pada kandidat bakal capres yang berbeda. Terkait kondisi ini, tentu nasib keberlanjutan KIB dipertanyakan. Ketua Majelis Pertimbangan P3, M. Romahur Muzi, menyatakan dengan adanya deklarasi dukungan Golkar dan PAN terhadap Prabowo Subianto, KIB otomatis bubar secara politik. Adapun P3 sudah lebih dulu memberikan dukungannya pada bakal capres Ganjar Pranowo. Meski begitu, KIB belum secara resmi dibubarkan oleh masing-masing ketua partai. Terkait dukungan PAN dan Golkar terhadap Prabowo, Romi mengaku tak merasa terkejut. Pasalnya PAN sudah lama ingin mengusung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal cawapres. Romi pun menilai nantinya Erick akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Sementara Golkar, Romi menyebut memiliki ikatan dengan Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui bersama, sebelum menjadi Ketua Umum Gerindra, Prabowo memulai karir politiknya di Golkar. Adapun sebelumnya, kabar bubarnya KIB selalu ditepis semenjak P3 melambungkan dukungan pada Ganjar Pranowo. Masing-masing partai menyatakan bahwa mereka masih akan bertemu meski P3 sudah mengusung capresnya sendiri. Untuk diketahui, KIB pertama kali dideklarasikan di Jakarta pada 4 Juni 2022. KIB pun jadi koalisi partai untuk pemilu 2024 pertama yang dibentuk. Seiring berjalannya waktu, KIB tak kunjung mendeklarasikan dukungan terhadap capres tertentu, hingga akhirnya P3 memilih mendukung Ganjar pada 26 April 2023 lalu. Kemudian pada 13 Agustus, PAN dan Golkar mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari bonus program. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju? Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri, yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan keluarga yang memang bagian dari elit Republik ini sejak dulu, tapi keluarga biasa, rakyat kebanyakan, dan itulah yang kita butuhkan untuk tetap mengawal Indonesia
saya ini pemimpinnya dekat dengan masyarakat. Yang kedua, yang tadi saya katakan, seorang pemimpin tidak boleh memiliki beban dari masa-masa sebelumnya. Nah, saya ingin menegaskan juga bahwa dari seluruh pengetahuan dan pengalaman yang kami, terutama Sarung Ganjar yang akhirnya memutuskan mendukung Mas Ganjar, juga karena Mas Ganjar tidak memiliki beban sama sekali. Beliau tidak memiliki beban komunikasi dengan elit-elit sebelumnya. Beliau tidak memiliki beban dalam tanda petik masalah-masalah sebelumnya, apakah itu di bidang hukum, apakah itu di bidang hak asasi manusia. Dan selama beliau memerintah, Jawa Tengah selalu menduduki indeks persepsi korupsi teratas sebagai provinsi yang terbersih. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar tidak dibuat-buat karena semua masyarakat bisa langsung melakukan pengecekan dan melihat. Adalah ayat yang mengajarkan kita menjaga. Saya pernah mengatakan dalam banyak kesempatan bahwa KIB ini auto bubar kalau kemudian pilihan calon presiden dari 3 partai politik anggota KIB ini berbeda. Hari ini PAN dan Golkar sudah melabuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo, dan jauh hari sebelumnya P3 sudah melabuhkan pilihannya kepada Mas Ganjar. Sehingga memang deklarasi PAN dan Golkar hari ini sekaligus mengauto bubarkan KIB secara politik. Apakah kemudian para ketua akan duduk bersama untuk meresmikan pembubarannya? Ini kami kembalikan kepada para ketua umum, karena pada hakikatnya secara politik KIB sudah tidak ada lagi hari ini dengan deklarasi PAN dan Golkar kepada Prabowo. Tapi sebelum keputusan hari ini komunikasi memang masih dilakukan terkait dengan dukungan yang dipilih oleh Golkar dan juga PAN. Untuk dukungan pada hari ini, karena saya memang tadi malam pun berkomunikasi dengan Ketua Umum P3, memantau perkembangan terakhir karena beliau sedang di luar kota. Beliau menyampaikan memang belum ada komunikasi sama sekali terkait dengan dukungan Golkar dan PAN hari ini kepada Prabowo. Tapi itu kita pahami karena memang sejak awal ketika kita mendukung Mas Ganjar, waktu itu kita komunikasikan kepada Golkar dan PAN, dan kita menyadari bahwa kalau pilihan itu berbeda dan itu adalah hak masing-masing anggota KIB, maka kita menghormati pilihan itu. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari krisis program. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Mas Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan di dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri, yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa. Bukan. Kandidat bakal Capres Prabowo Subianto kini telah resmi didukung oleh 4 partai politik besar, yakni Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. Ketua Umum Ganjarian Sepatan Guntur Romli menilai bahwa koalisi gemuk tersebut digunakan untuk mengeroyok Ganjar Pranowo. Guntur lantas mengingatkan kondisi serupa yang dialami oleh Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014. Kala itu Jokowi dilawan oleh 6 gabungan parpol termasuk Gerindra, Golkar, dan PAN. Sementara Jokowi didukung oleh 5 parpol yakni PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKP Indonesia. Menurut Guntur, kemenangan Pilpres atau pemilu tak terletak pada koalisinya, tapi tokoh capres yang diusung. Mantan kader PS ini mengatakan alasan Ganjar dikeroyok koalisi gemuk karena Gubernur Jawa Tengah itu mendapat dukungan kuat dari akar rumput berdasarkan survei objektif. Lebih lanjut, Guntur mengklaim mendengar informasi mengenai adanya persyaratan yang bisa terjebak dalam koalisi dagang sapi yang syarat dengan kepentingan temporal. Sementara Ganjar disebutnya ingin membangun kerjasama partai berasaskan kepentingan rakyat dan bukan menekan siapa cawapresnya. Terkait kondisi ini, Guntur menyerukan pada para relawan agar tak terpengaruh dengan intrik yang ada.
Menurutnya, selama belum ada pendaftaran resmi Capres-Cawapres, dinamika politik masih sangat cair dan situasional. Deklarasi dukungan Partai Golkar terhadap bakal Capres Prabowo Subianto mendapat sentilan dari anggota Dewan Pakar Ridwan Hisyam. Ridwan Hisyam mengingatkan hasil musyawarah nasional atau Munas yang telah menetapkan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sebagai Capres. Menurut Ridwan, Golkar sah-sah saja bila ingin mengubah dukungan terhadap Capres tertentu. Namun keputusannya harus melalui musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Lebih lanjut, Ridwan menduga deklarasi dukungan terhadap Prabowo adalah keputusan sepihak dari Erlangga, bukan Golkar. Ridwan berujar, keputusan ini bisa saja digugat oleh anggota Golkar karena dianggap tak melalui proses administrasi konstitusi yang benar. Dia pun merasa heran dengan pengurus pusat Golkar yang terkesan takut dengan adanya isu Munaslup yang santer terdengar belakangan ini. Terkait dengan deklarasi dukungan tersebut, Ridwan menilai peluang Erlangga untuk jadi presiden atau wakil presiden kini pupus. Ridwan mengaku sudah kerap menyarankan Golkar untuk berbenah, namun pihak internal tak berani mengeksekusinya. Bahkan ia menilai kondisi ini terjadi karena para pengurus DPP tak mengerti strategi dan politik. Lantaran dianggap tak mau mendengarkan nasihat, Erlangga lagi-lagi diminta mundur dari kursi ketum oleh Ridwan. Ridwan pun kembali mengaitkannya dengan kasus dugaan korupsi minyak goreng yang membuat Erlangga diperiksa sebagai saksi. Pendapatan per kapita kita sekarang 4.500 dan diperkirakan akhir tahun depan di akhir pemerintahan Bapak Joko Widodo, Ma'ruf Amin ditargetkan 5.500. Dan target selanjutnya kita lebih dari 10.000. Dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nakoda yang tepat. Karena jangan sampai pendapatan per kapita kita turun lagi. Bisa saja seperti Chili, baru diterima setelah 8 tahun. Indonesia prosesnya harus lebih cepat dari Chili, yaitu 3-4 tahun. Artinya proses yang diawali oleh Bapak Presiden Joko Widodo wajib dilanjutkan, dan kami merasa bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh yang tepat untuk melahirkan Indonesia menjadi negara maju. Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, menyatakan pihaknya bisa berpeluang untuk mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Hal ini untuk merespons 4 partai besar yang sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo. Amin mengatakan dukungan terhadap Prabowo bisa saja diberikan bila Anies Baswedan gagal maju jadi capres. Ia lantas menyinggung pernah mengundang Prabowo dan Anies pada Munas Partai Umat setahun lalu. Namun kala itu yang datang hanyalah Anies karena Amin menyebut undangan terhadap Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya. Amin Rais menilai Prabowo merupakan sosok patriot yang paham masalah dan tegas. Adapun 4 parpol besar, yakni Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar, sepakat memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 13 Agustus. Tadi melanjutkan pertanyaan dari teman Tempo, Pak, setelah deklarasi tadi yang dilakukan oleh 4 partai berbarengan untuk mendukung Pak Prabowo, tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, jadi memang dalam Munas Partai Umat di Asrama Haji hampir setahun yang lalu, kita mengundang Pak Anies Baswedan dan Pak Jenderal Prabowo, sahabat saya. Dan kebetulan yang datang Mas Anies. Rupa-rupanya undangan untuk Pak Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya Pak Prabowo. Sehingga waktu itu memang Partai Umat mendukung pencapresan Pak Anies Baswedan. Nah, kemudian waktu itu ada wartawan yang bertanya, Pak Amin, ya kalau dapat tiket, kalau kemudian dihalangi oleh kekuatan tertentu sehingga tidak bisa, ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Karena buat saya Pak. Demikian informasi dalam live breaking news kali ini. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Rocky Gerung menanggapi bergabungnya Partai Golkar dan PAN dalam mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang.
Seperti diketahui bahwa kedua partai itu bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, bersama Partai Gerindra dan PKB pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Memang pengamat politik itu tidak banyak membuat pernyataan. Namun filsuf itu menyebutkan pernyataan yang mengejutkan dan bertanya-tanya. Pernyataan mantan dosen Universitas Indonesia, UI, itu dituliskan dalam status Twitternya @RokyGerung_RG, pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Roky Gerung menyindir seseorang bernama Dito yang dinilai akan lolos menjadi tersangka. Lolosnya itu pasca bergabungnya Partai Golkar dalam koalisi Prabowo Subianto. Dito gak jadi TSK, tulis Roky Gerung diakhiri emoji senyum membalas status King Purwa lewat akun @bospurwa pada Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Tak dijelaskan siapa sosok Dito yang dimaksud. Hanya saja, apabila merujuk postingan King Purwa, Dito yang dimaksud Roky Gerung diduga merupakan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora. Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atau Dito Aryo Tejo. Sebab, Dito merupakan politisi dari Partai Golkar. Dito pun terseret-seret namanya dalam kasus korupsi dugaan kasus proyek Best Trans Ceiver Station, BTS.